Perilisan Honda Vario 160 beberapa waktu lalu memang sangat menyedot perhatian. Bahkan sampai beberapa hari pembahasan tentang skutik baru Honda tersebut tidak kunjung mereda. Malah semakin panas karena ada beberapa fanboy yang terus memancing perdebatan. Nah, sebenarnya ada yang janggal dari perilisan Honda Vario 160 kemarin, yaitu Honda hanya merilis Vario 160 sendirian, tidak bebarengan dengan saudaranya yaitu Vario 125. Padahal seperti yang kita tahu, selama ini kedua motor tersebut selalu rilis bersamaan. Ketika Vario 125 rilis, Vario 150 juga sama-sama diperkenalkan di hari yang sama, namun berbeda dengan Vario 160 ini. Lalu, apakah Vario 125 akan didiscontinue? Tentu saja tidak, mengingat penjualan dari skutik ini yang masih sangat laris di pasaran. Yang mendapat discontinue hanyalah Vario 150 yang digantikan dengan Vario 160. Lalu kenapa tidak di facelift di waktu yang sama? Karena selain penjualannya yang masih stabil, pihak Honda juga sepertinya masih terus berpikir, apakah desain Vario 125 ini akan mengikuti Vario 160 atau dibuat berbeda. Mengingat kapasitas mesin dari kedua skutik ini sudah jauh perbedaannya. Kami rasa desain Vario 160 ini terlalu besar jika dipakai Vario 125. Karena mesinnya lebih kecil, jadi kami rasa kurang pas dengan bodi sebongsor ini. Dan secara visual pun sepertinya akan aneh, karena Vario 125 akan memakai ban yang lebih kecil menyesuaikan mesinnya, sehingga akan terlihat jomplang jika dibandingkan dengan bodinya. Sepertinya Vario 125 ini masih belum jadi target utama Honda untuk di facelift dalam waktu dekat ini. Honda masih terus menggodok harus seperti apa Vario 125 ke depannya. Nah, di tengah kabar yang belum jelas tentang Vario 125 tersebut, ternyata kami mendapat kabar yang lebih kuat dari saudara Vario 150. Adalah Honda ADV 150 yang konon kabarnya akan lebih dulu disegarkan dibanding Vario 125. Kabar tersebut diperkuat dengan bocornya kode produksi yang berawalan huruf K dan berakhiran huruf L dengan beberapa angka di tengahnya. Yang diduga kuat itu adalah kode ADV 160. Kabar ini kami dapatkan dari beberapa media yang cukup kredibel dalam hal membaca kode sebuah produk sepeda motor. Selain bocornya kode tersebut, jika kita membaca apa yang dilakukan pabrikan beberapa tahun ke belakang, pabrikan di Indonesia selalu menyegarkan produknya setelah 3 tahun dipasarkan. Nah, ADV 150 ini pertama kali dirilis pada Juli 2019. Itu artinya pertengahan tahun 2022 ini sudah masuk life cycle ketiga tahun motor ini. Nah, sudah sangat pas jika pertengahan tahun 2022 ini dijadikan momentum hadirnya Honda ADV 160. Dan alasan terakhir kenapa Honda ADV yang lebih dulu disegarkan daripada Vario 125 adalah karena selain motor ini tidak selaku Vario 125, juga karena Honda ADV posisinya sekarang sendirian yang masih memakai mesin berkapasitas 150 cc. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu ada 3 motor Honda yang memakai mesin 150 ini, yaitu yang pertama Honda Vario 150, diikuti PCX 150 dan ADV 150. Nah, setelah PCX sukses menggunakan mesin 160, Vario mengikuti. Dan yang selanjutnya apalagi kalau bukan ADV 160. Hal ini dilakukan pabrikan baik Yamaha, Suzuki, Honda, dan yang lainnya untuk menekan ongkos produksi. Jadi hanya dengan satu mesin bisa jadi beberapa produk sekaligus. Jadi jika ADV masih tetap menggunakan mesin 150, kami rasa itu sangat memberatkan pabrikan, bahkan mungkin tidak menutup modal, karena sekali lagi motor ini masih sangat jauh dari Vario 125 dalam hal penjualan. Nah, itu dia beberapa alasan kuat kenapa Honda ADV yang lebih dulu mendapat penyegaran ketimbang Honda Vario 125. Honda ADV 160 kedepannya akan menggunakan mesin ESP Plus 156,9cc 4 katup seperti Honda PCX dan Honda Vario 160. Namun untuk performanya bisa saja berbeda dengan kedua saudaranya tersebut. Yang terpenting adalah torsinya yang lebih besar kalau melihat fungsionalitasnya dari ADV series. Hal itu bisa dilakukan dengan perubahan ECM ataupun juga di bagian CVT jika kita berkaca pada kasus Vario 160. Oke, sepertinya cukup pembahasan kali ini.
Jika kalian memiliki pendapat yang berbeda, silahkan tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih.